Christina Grimmie, seorang penyanyi, penulis lagu, dan YouTuber dengan 2 juta pengikut, tewas ditembak saat sesi meet and greet, padahal waktu itu dia baru berusia 22 tahun. Siapa pelakunya dan apa alasannya? Hari ini kita akan menceritakan kasus penembakan yang terjadi pada seorang wanita asal Amerika Serikat, seorang penyanyi dan juga YouTuber yang usianya masih sangat muda. Sebelum dunia mengenalnya lewat suara emas dan jutaan views di YouTube, Christina Grimmie hanyalah gadis manis dari keluarga sederhana di New Jersey. Christina Victoria Grimmie lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1994 di Marlton, New Jersey, Amerika Serikat dari pasangan Tina dan Albert Grimmie. Ayahnya, Albert, bekerja sebagai manajer IT, sedangkan ibunya, Tina, adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut tapi tegas. Christina punya seorang kakak laki-laki bernama Marcus Grimmie yang 3 tahun lebih tua darinya. Sejak kecil, Marcus sudah jadi pelindung bagi adiknya itu, dan seiring mereka tumbuh, ikatan di antara mereka berdua pun makin dekat. Sejak umur 5 tahun, Christina udah nunjukin kalau dia punya bakat yang luar biasa. Ibunya adalah orang pertama yang sadar soal bakatnya itu. Waktu itu ceritanya si Christina tuh lagi nyanyi di rumah dan Tina langsung bilang, "Wah, anak ini harus jadi penyanyi." Dari situlah semuanya dimulai. Waktu usianya 10 tahun, Christina mulai belajar main piano sendiri secara otodidak. Dia nggak suka terlalu banyak teori, lebih suka ngerasain musik lewat telinga dan juga hatinya. Lagu-lagu yang dia mainkan, kadang lagu rohani, kadang pop, tapi semuanya dimainkan dengan cara dia sendiri. Lalu masuk usia remaja, Christina mulai kenal YouTube. Tahun 2009, waktu dia berusia 15 tahun, dia bikin channel bernama Zelda X Love 64, terinspirasi dari game kesayangannya The Legend of Zelda. Tanggal 17 Juli tahun 2009, dia mengunggah video pertamanya berjudul Me Singing Don't Wanna Be Torn oleh Hannah Montana. Christina sih nggak ngarepin apa-apa waktu dia upload video itu ke YouTube. Tapi ternyata dalam hitungan jam, video pertamanya itu langsung mendapatkan puluhan ribu views. Gongnya pas dia upload video ketiganya berjudul Me Singing Party in the USA oleh Miley Cyrus yang bikin dia langsung viral. Video tersebut berhasil mendapatkan jutaan views dan setiap hari pengikut dia semakin banyak. Nah, ini tuh bikin dia akhirnya dilirik oleh beberapa kreator musik lain seperti Kurt Hugo Schneider dan juga Sam Sway. Sampai ketika bulan November tahun 2010, Christina akhirnya berkolaborasi dengan Kurt Hugo membawakan lagu berjudul Just a Dream karya Nelly. Video tersebut berhasil mendapatkan puluhan juta views dan bikin Christina makin terkenal. Lalu pada bulan Januari tahun 2011, Christina meraih posisi kedua dalam kompetisi My YouTube, hanya satu di bawah Selena Gomez. Kemudian dia merilis album independen pertamanya berjudul Find Me pada bulan Juni tahun 2011. Sayangnya sekitar tahun 2013 ketika Christina berusia 19 tahun, pas karir dan juga hidupnya itu lagi bagus-bagusnya, ibunya tiba-tiba didiagnosis menderita kanker payudara. Meskipun itu jadi pukulan besar bagi Christina, tapi dia nggak lari dari kenyataan. Bersama dengan kakaknya dan juga ayahnya, mereka saling bahu-membahu mengurus pengobatan ibunya serta mendukung karir Christina di dunia musik. Pada tahun 2013, Christina berhasil merilis album perdananya yang berjudul With Love. Sampai puncaknya pada tahun 2014 ketika Christina ikut ajang The Voice Season 6. Dia menyanyikan lagu Wrecking Ball di blind audition dan langsung bikin 3 juri terpukau dan memutar kursi. Dia berhasil menduduki peringkat ketiga dalam audisi tersebut. Saking memukaunya Christina, Adam Levine yang menjadi juri dalam kompetisi tersebut langsung mengontrak dia ke labelnya. Nah, pada saat yang bersamaan, Christina juga menandatangani kontrak dengan Island Records. Selama tahun-tahun berikutnya, Christina tanpa berhenti mengejar mimpinya. Dia bahkan juga pindah ke Los Angeles bersama ibunya untuk berlatih dan membuat koneksi baru di industri ini. Karir Christina semakin cemerlang dan dia sempat merilis EP berisi 4 lagu yang dia kerjakan sendiri. Hingga pada tanggal 10 Juni tahun 2016, Christina setuju untuk tampil bersama band pop rock Amerika Before You Exit di The Plaza Live, sebuah teater tua yang ditemukan di jantung Orlando, Florida. Jam 2.50 siang, dia mengunggah video di Facebook untuk meminta penggemar lokal menghadiri acara tersebut. Tiket ke acara tersebut juga murah banget ya, cuman $15. Nah, malam itu Christina tampil seperti biasa. Senyumnya lebar, suaranya stabil,
Dia menyanyikan beberapa lagu dari EP-nya dan seperti biasa, penonton pun terpukau. Di barisan depan ada kakaknya, Marcus Grimy, yang bertugas sebagai road manager sekaligus pelindung setianya. Konser pun berakhir sekitar pukul 22 waktu setempat. Christina turun dari panggung, lalu duduk di meja kecil di bagian lobi belakang, menyambut fans dalam sesi meet and greet. Dia terbiasa membuka tangannya lebar untuk memberikan pelukan hangat bagi siapapun yang datang, karena bagi Christina semua fansnya itu adalah teman. Nah, di antara barisan penggemar itu, ada seorang pria asing bernama Kevin James Loibl, berusia 27 tahun, dan datang dari Saint Petersburg, Florida. Dia datang sendirian, membawa 2 pistol semi-otomatis dengan 2 magasin penuh, dan pistol berburu yang semuanya disembunyikan di balik pakaiannya. Dia berhasil masuk ke venue tanpa pemeriksaan ketat karena saat itu The Plaza Live belum menerapkan prosedur metal detector dan acara Christina juga bukan konser skala besar yang umumnya ketat keamanannya. Ketika giliran dia tiba, Kevin berjalan mendekati Christina yang tersenyum dan membuka tangan siap memeluknya. Tapi tanpa berkata apapun, dia mengangkat pistol dan menembak Christina sebanyak 3-4 kali dari jarak dekat, 2 tembakan di kepala dan 1 di dada. Begitu mendengar suara tembakan, Marcus Grimy langsung menerjang Loibl dan berhasil menjatuhkannya ke lantai. Namun, di tengah kericuhan itu, pelaku menembakkan pistol ke dirinya sendiri dan tewas di tempat. Christina pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Lalu sebenarnya siapa Kevin? Dan kenapa dia tega menembak Christina? Kevin James Loibl lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1989 di Saint Petersburg, Florida. Dia hidup bersama kedua orang tuanya dalam lingkungan yang nampak biasa, tapi di balik itu semua ada keganjilan yang tidak terlihat dari luar. Orang tuanya Kevin, terutama ibunya, memanjakan dia secara berlebihan. Kevin tidak diajarkan untuk mandiri. Apapun yang dia mau selalu dipenuhi. Dia tumbuh di lingkungan yang membiarkan dia menghindar dari dunia nyata dan makin lama makin tertutup dalam dunianya sendiri. Namun ibunya juga punya pola didik yang keras. Dia nggak segan-segan memukuli anak-anaknya jika mereka salah. Hingga pada tahun 2010, ibunya meninggal dunia karena overdosis aspirin. Hal ini membuat Kevin sangat terpukul. Ibunya bukan hanya sosok ibu, dia adalah perisai, tempat bergantung, satu-satunya orang yang nampaknya mengerti Kevin. Setelah sang ibu tiada, Kevin makin menyendiri dan makin sulit berinteraksi secara normal. Sementara ayahnya yang sudah tua dan lelah tidak sanggup menjangkau batin anaknya. Di rumah, Kevin lebih sering mengurung diri, menatap layar komputer, dan hidup dalam dunia internet, khususnya YouTube, tempat dia menemukan sosok yang akan mengguncang obsesinya, yaitu Christina Grimy. Kevin dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang sangat tertutup, pendiam, dan canggung secara sosial. Dia tidak punya teman dekat dan sangat jarang keluar rumah. Bahkan di tempat kerjanya sebagai teknisi komputer di perusahaan bernama Best Buy, dia tetap menyendiri. Seorang rekan kerjanya pernah berkata, Kevin selalu sendiri, kalau ngobrol pun seperlunya. Tapi saat bicara tentang Christina Grimy, matanya berubah. Dia seperti orang lain. Sejak sekitar tahun 2015, Kevin mulai menunjukkan obsesi terhadap Christina. Dia menonton semua video YouTube-nya, membaca semua wawancara, dan bahkan berhayal bahwa mereka menjalin hubungan. Beberapa saksi mengatakan Kevin percaya bahwa Christina adalah soulmate-nya. Dia bahkan pernah bilang kepada teman kerja bahwa dia sedang dalam hubungan rahasia dengan Christina secara online, meskipun tidak ada bukti apapun soal itu. Obsesi itu pun makin lama makin dalam. Sampai-sampai dia rela merubah fisiknya, operasi mata lasik, pemutihan gigi, diet ketat, agar lebih pantas untuk Christina. Tapi yang lebih menyeramkan, Kevin juga mulai menunjukkan kecemburuan yang tidak rasional, terutama saat melihat Christina berinteraksi dengan penggemar pria lain secara online atau di meet and greet. Dia juga mulai menghapus semua akun media sosialnya, membersihkan jejak digital, dan menarik diri lebih jauh dari dunia nyata. Meski terlihat aneh, tidak ada yang benar-benar menganggap Kevin berbahaya. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada peringatan, dia hidup tenang di bawah radar. Tapi ternyata Kevin menyimpan sebuah rencana gelap. Dia membeli 2 pistol semi-otomatis secara legal, lengkap dengan 2 magasin penuh dan juga pistol berburu. Dia merencanakan perjalanan ke Orlando sekitar 2 jam dari rumahnya, hanya untuk satu tujuan, yakni membunuh Christina Grimy.
Beberapa jam setelah upaya penyelamatan intensif, Christina Grimmie dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3 pagi di Rumah Sakit Regional Orlando. Dunia terhenyak, media menyebarkan berita duka. Fans tidak percaya. Seorang penyanyi muda berbakat yang mengawali karir dari kamar kecil dan hati besar, tewas di tangan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Polisi dari Orlando Police Department langsung bergerak cepat malam itu. TKP langsung diamankan. Penonton dan staf yang masih syok segera dimintai keterangan. Mereka menyita 2 pistol Glock, 1 pisau berburu, 2 magasin cadangan, dan beberapa barang pribadi pelaku termasuk ponsel dan ransel. Hanya dalam beberapa jam saja, identitas pria bersenjata itu dikonfirmasi sebagai Kevin James Loibl, usia 27 tahun, berasal dari St. Petersburg, Florida. Dan yang paling mengejutkan, Kevin tidak memiliki catatan kriminal. Tidak ada riwayat kekerasan, dan semua senjatanya dibeli secara legal. Dia juga bukan bagian dari organisasi ekstrim atau ideologi tertentu. Dia hanya seorang pria yang terobsesi secara diam-diam. Setelah menelusuri tempat tinggal Kevin, polisi menyita komputer dan perangkat elektroniknya. Disinilah semuanya mulai terlihat jelas. Kevin mencari informasi tentang Christina setiap hari. Dia menyimpan ribuan gambar, video, dan rekaman konser Christina. Tidak ditemukan komunikasi 2 arah, Christina tidak pernah berbicara dengannya. Dia hanya menyaksikan dari kejauhan, namun membangun fantasi bahwa mereka punya hubungan spesial. Jadi polisi menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk celebrity stalking, obsesi beracun yang berkembang menjadi keyakinan palsu, lalu berubah menjadi kemarahan dan pembunuhan. Karena Kevin Loibl berdiri di tempat kejadian, tidak pernah ada pengadilan. Tidak ada proses hukum, karena tidak ada tersangka hidup yang bisa disidang. Polisi tetap menyelesaikan penyelidikan internal dengan 2 tujuan, yaitu memastikan bahwa Kevin bertindak sendirian dan bukan bagian dari komplotan, serta meninjau kelalaian keamanan di The Plaza Live. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa Kevin memang bertindak sendiri dan tidak ada keterlibatan siapapun. Venue juga tidak memiliki metal detektor dan tidak memeriksa tas secara menyeluruh. Setelah kejadian ini, banyak tempat hiburan kecil memperketat keamanan untuk artis dan juga penggemarnya. Secara hukum, kasus ini ditutup dalam beberapa minggu setelah penembakan. Namun, untuk keluarga Christina, para penggemar, dan dunia musik, luka ini tetap terbuka. Kakaknya, Marcus Grimmie, yang menyaksikan langsung adiknya ditembak, tidak pernah sama lagi setelahnya. Dalam beberapa wawancara, dia berkata, Kalau aku bisa, aku yang akan tukar tempat sama dia. Tapi semua terlalu cepat, terlalu kejam. meski kasusnya tak berlanjut ke meja hijau, keluarga Christina memilih untuk tetap melanjutkan hidup dengan membawa warisan baik putrinya. Mereka mendirikan The Christina Grimmie Foundation, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang fokus dalam membantu keluarga korban kekerasan senjata, individu yang berjuang melawan penyakit mental dan krisis emosi, serta anak-anak muda yang ingin mengejar passionnya di dunia musik. Tragisnya, saat dunia kehilangan Christina di tahun 2016, ibunya yang masih berjuang melawan kanker, akhirnya meninggal dunia pada tahun 2018, menyusul putri tercintanya. Tagar RIP Christina langsung jadi trending nomor 1 di dunia. Ribuan pesan duka, puisi, dan lukisan penggemar membanjiri media sosial. Fans dari berbagai negara menggelar vigil cahaya lilin, menyanyikan lagu-lagu Christina dengan air mata. Bahkan mereka yang baru mendengar tentang Christina ikut merasakan duka yang dalam karena kisahnya tentang gadis baik, bertalenta, dan tulus terasa sangat tidak adil untuk berakhir begitu tragis. Rekan-rekan Christina di The Voice dan para musisi dunia juga ikut menyampaikan rasa kehilangan. Banyak venue kecil mulai menerapkan keamanan lebih ketat, termasuk body checking dan juga pemeriksaan tas. Beberapa anggota parlemen kembali menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap kepemilikan senjata api. Namun sayangnya, seperti banyak kasus penembakan massal di Amerika Serikat, tidak ada kebijakan besar yang langsung diubah. Kepergian Christina Grimmie memang meninggalkan luka yang dalam, tapi suaranya akan terus hidup dalam hati para penggemarnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa kebaikan dan bakat yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang.